Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu di pertemuan ketiga ya. Kemarin sempat delay karena ternyata laptop saya tidak support di beberapa screen recording. Semoga yang ini nanti lancar. Oke, hari ini kita akan belajar terkait penggunaan software yang pertama yang kalian sebenarnya juga harusnya sudah mahir ya menggunakannya, yaitu Microsoft Excel untuk pemodelan lingkungan. Nah, kenapa kok kita di sini pakai Microsoft Excel? Karena di perangkat lunak laptop maupun PC kalian, entah itu Windows base, terus Mac, itu pasti punya Excel gitu ya. Kalau nggak ada ya bisa diinstal. Dan software ini sangat mahir dalam melakukan perhitungan-perhitungan secara cepat karena dia berbasis spreadsheet. Nah, dalam menggunakan Microsoft Excel untuk pemodelan ini, kita harus menggunakan fasilitas VBA, Visual Basic Applicator, yang ada di dalam Excel. Dan untuk memulainya nanti kita harus memunculkan dulu tab developer. Yang tidak ada nanti bisa dicari ya. Jadi developer harus ada ini. Kalau kalian tidak punya ini, nanti kita akan aktifkan tabnya. Oke. Jadi kalau nggak ada, jangan khawatir. Nah, selanjutnya dalam Visual Basic yang nanti akan kita aktifkan, di sana kita akan menggunakan kode-kode dalam bahasa VB atau Visual Basic, di mana dalam kode VB itu biasanya ada 4 jenis ya, ada statement, ada peubah, ada operator, dan ada fungsi dasar. Kalau di Magnum saya dengar kalian sudah belajar menggunakan MATLAB ya, C++ berarti kan bahasanya kurang lebih hampir sama. Nah, di sini ada statement biasanya persamaannya ada di sana ya. Misalnya ini L sama dengan PJG dikali LBR. L, PJG, LBR ini adalah peubah. Sementara sama dengan kali ini adalah operator aritmatik. Jadi sama dengan tanda-tanda yang ada di operator matematika ya. Kita menghitung. Kemudian if, misalnya ini ada volume ya. Ini kan rumus volume tabung ya. Bila volumenya kurang dari 5, ini kan membacanya begini, maka ukurannya tergolong kecil. Nah, if dan ini adalah perintah dasar. Selanjutnya, angka di sini 3,141 yang merupakan pi, kemudian justifikasi kecil ini adalah nilai. Kita bahas satu-satu dari yang ada di sini. Maaf ya kalau ada suara dari luar masuk. Oke, yang pertama, aturan untuk peubah atau kita juga menyebutnya sebagai variabel ya. Peubah ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menampung data dan biasanya selalu berubah. Berbeda dengan konstanta adalah sesuatu yang digunakan untuk menampung data tapi nilainya selalu tetap. Peubah dapat dinyatakan dalam satu atau lebih huruf ataupun bisa dikombin dengan angka. Contohnya ini tadi bisa PJG ini juga boleh kalau mau ditulis P atau mau tulis L kecil long boleh, bebas. Asal nanti didefinisikan itu apa. Agar lebih mudah kita dalam meng-share kode. Nah, peubah ini nanti bisa dideklarasikan dengan tipe data tertentu. Ini adalah deklarasi-deklarasi yang biasanya dilakukan. Ini pengetahuan ya, sifatnya pengetahuan. Nanti yang mau belajar lebih lanjut bisa mencari Visual Basic, bahasa Visual Basic itu bagaimana. Jadi ini contohnya bentuk umum, dim, nama variabelnya apa, S tipe datanya apa. Ini jenis-jenis tipe data, string, integer, dan lain-lain.
Kemudian ada deklarasi konstanta, misalnya konstanta, ya kan? P S double sama dengan 3,14. Berarti kalau kita bilang P ya berarti dia akan menggunakan 3,14. Terus ini deklarasi eksplisit, sementara ini deklarasi implisit. Contoh-contoh dari deklarasi variabel. Sementara tipe data, yang dimaksud dengan tipe data tadi ada banyak ya tipe datanya. Ini penjelasannya, kalau kita ngomongin integer berarti antara min 32,768 sampai 32,768. Jadi min plus antara nilai ini dan sebagainya. Kalian bisa pilih mana yang sesuai gitu ya. Ini juga ada penjelasannya, kalau integer itu biasanya untuk bilangan bulat. Ini fungsi-fungsi dasar, fungsi aritmatik yang tadi, fungsi operasi matematis sama dengan operasi matematis pada umumnya. Absolute X berarti dia memutlakkan nilai X. Contoh lagi log X berarti dia mencari nilai logaritmik dari bilangan positif X dan sebagainya. Ini adalah penjelasan dari operator-operator tadi ya, logo-logonya, lambang-lambangnya, simbol-simbolnya maksud saya. Itu fungsinya untuk apa? Saya rasa kalian sudah familiar dengan ini. Ada juga operasi logika, ada logika AND, OR, NOT, SOR, ekivalen. Saya tidak akan menjelaskan karena ini sudah ada. Biasanya kalau kalian sudah mengikuti kursus Microsoft Excel pasti tahu terkait ini. Kalau saya dulu SMP sih pelajaran ini. Oke, silakan dilanjutkan ke video selanjutnya ya.